Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mendebarkan, yang sangat seru, tapi juga menyenangkan, teman-teman. Di mana terjadi debat panas, adu mulut antara sesama pembenci Pak Jokowi, yakni Faisal Assegaf versus Refly Harun. Waduh. Sampai-sampai nih ya, sampai-sampai Faisal Assegaf mau membongkar isi chat Refly Harun dan mengatakan bahwa Refly Harun memanfaatkan Roy Suryo CS. Dan tidak hanya itu, Faisal Assegaf juga menyemprot Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dengan mengatakan bahwa kuasa hukum ini mengusung ideologi radikalisme dan juga terorisme. Wah, aduh. Kok bisa ada tayangan seseru ini, teman-teman? Dan ini mungkin sedikit bisa membuka kepala kita bahwa ya terjadi ketegangan antar mereka. Ada yang mau mediasi, ada yang enggak. Nah, tapi ternyata Refly Harun mau menyemprot Ahmad Kozinudin yang tidak bisa menyelamatkan kliennya dan selalu membuat kliennya dalam bahaya, yakni Roy Suryo CS. Waduh. Nanti kita simak videonya, teman-teman ya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang juga ikut menyemprot Roy Suryo CS dan memberikan pandangan-pandangan positif mengenai ijazah Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Anda bayangkan, mereka ini baru dijadikan tersangka, tiba-tiba tidak boleh datang. Padahal asbabun nuzul dari forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Membicarakan kalaupun kasus ada tema Roy CS. Oke. Iya. Oke. Bukan. Ya saya punya CCTV di kantor kok. Iya, kan ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan. Kan itu kan difokuskan pada 3 orang itu. Oh, Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Mulai tegang, Nah, ini salah. mulai panas. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 dia orang, ngeles. Nanti ada CCTV saya, bro, kantor saya. bro, Bisa merunut pembicaraan gini, itu Sal, bermasalah. Sal. Ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara, oke, right? Nah, lalu kemudian ketika ternyata Kata RRT difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan. Itu kan ragam pendapat masing-masing. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refly ya. jadi, Karena ini begini Mbak. nah gini, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Masa begini faktanya. yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan dulu. Faisal, Anda Tahan dulu. jangan Bang Faisal, manfaatkan tadi saya sudah kita. ingatkan ketika kita manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya Bang Refly. manfaatkan apa? Anda kok Sadar heran? nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Anda tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refly, gimana? Bang Faisal, Saya saya ingatkan sekali mengatakan. lagi Jangan. pembicaraan Kalau kita RR Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Iya. pemirsa kita jeda sejenak. Kalau RRT Indonesia kita akan tidak segera kembali sesaat lagi mulai tetaplah bersama tegang. kami. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Suryo, maaf, saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refly sama Andi. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi. Saya Ya kan? kasih kesempatan. Bang Refly ya. Tiap hari Saya itu. pertukar untuk Bang Refly loh. Tiap hari itu di Kompas, Iya. panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Oke. Tidak punya Bahasanya bahasa yang tinggi-tinggi. Ini mediasi Pak. Dimediasi sama Pan ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Suryo. Dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Pusing Refly Sebelum Harun ya saya kan? berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan.
Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Betul. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Baik. Ini dengan konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi mendamaikan. Ini misinformasinya banyak banget. Makin pusing. Sebentar. Makin pusing. Bang Refli, Apalagi kami berikan kesempatan Bang mendamaikan. Refli di segmen Kamu berikut ya. terlalu jauh melihat Mendamaikan saya. pengacara, Betul. urusan yang menurut saya, maaf, Yang pengacara. sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan masalahnya Jokowi. mungkin Sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi. Posisi saya sebagai warga negara di ruang non-hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Nah, tetapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan, kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk Dikasih kesempatan. atau keluar tunggu? Dikasih pilihan. Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau Komunitas berantem. sumbu pendek. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Wow. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Ya, Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya yang mengatakan sama. Roy sama Mau buka WA? kawan-kawan itu proses Bongkar-bongkaran mediasi. nih. Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya Ayo, orang buka, Bang. yang tidak bisa Buka, Bang. ditantang Buka. untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. main kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kamu. baik, Allahu baik. Akbar. Preman. Ya, saya jelaskan nih biar Kamu biar undang Anda. saya di Kita situ sesaat ya, ada pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia untuk Pemirsa menyelesaikan Indonesia, masalah. kita Anda segera buat kembali sesaat lagi, manuver. tetaplah bersama kami. Silakan duduk, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Baik, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Majamada. Baik, baik. Nggak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Kamu jangan nyindir. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Bukan, saya mau bicara hal yang Kalau kamu gentle, kamu No, komunikasi di kan luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, kan? ketika tadi mulai tidak Oke, adil. Baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi enggak sih? mengalamatkan Dialog apa saya enggak? sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Refli, Anda silakan. klarifikasi Bang dulu. Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan Kalau dipotong. kita duduk tidak solidaritas. Ya, Bang jangan jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam Saya percakapan. pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, saya nggak silakan, mau bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya Silakan. punya bukti-bukti Silakan. saya. Silakan pamit, Hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. perbuatan Bang Refli itu, Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengar. ini, Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal Loh, ini presenternya ini Sal.
Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda bentak saya juga. Tahan dulu. Baik. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Siapa tuh? Tukang gorengnya namanya Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya, kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Wow, kayaknya Refli Harun dan kawan-kawan udah kesel nih sama Ahmad Khozinuddin, sama si pengacara Empel, Bang Tom. Waduh, karena ucapan-ucapannya ataupun omongan-omongannya itu sepertinya merugikan klien-kliennya. Waduh, apakah nanti Khozinuddin ditendang dari kursi kuasa hukum, teman-teman? Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya, bukan memperberat masalah kliennya. Makanya saya bilang, tugas the main job is the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda mau marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya mau Anda mau apa enggak. Anda sekarang, enggak. Saya minta sedikit saja. Okay. Saya minta di forum ini, ya. Saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Karena Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya yang ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Ya. Itu bahasa itu berbahaya. Iya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan, memang kita diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Ada 1.000 orang. Udah. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Udah gini. Maksud saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Iya, makanya Bapak sama. Apalagi mau seru nih. Karena itu saya bilang nggak bisa, tidak bisa begitu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Jangan bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak kan mengganggu omongan saya. Saya setiap saya mau ngomong Anda potong gitu loh. Oke, diam ya. Oke. Nah, silakan. Karena itu saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Kita harus buka di media. Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Ada undangan perkawinan nggak diundang, mau minta stay tampil depan. Lain kata kok teman. Siapa lo datang ke undangan lu kan nggak bawa undang. Kalau dibilang mereka walkout, nggak ada yang suruh walkout. Ya pulang aja. Jadi kalau kalian ada walkout itu sama dengan penghuni undangan resmi. Betul. Yang nggak diundang dia udah datang kayak jelangkung itu. Kau jelangkung kan? Datang nggak diundang, pergi nggak disuruh. Jadi jangan bilang tidak. Kalau tidak ditahan tidak bakal ditahan. Tapi belum ditahan. Ini bahasa hukum hati-hati. Antara tidak ditahan dengan belum ditahan. Belum ditahan. Kalau tidak ditahan berarti selama tidak pernah pemeriksaan semua itu nggak bakal ditahan. Tapi kalau belum ditahan itu kan masih proses berjalan. Betul. Termasuk masalah gelar perkara khusus itu. Nanti gelar perkara khusus itu kan ini kan masih pemeriksaan belum komprehensif. Kita tunggu aja. Jadi jangan baru klaster pertama langsung minta gelar khusus. Ini kan belum selesai.
nanti setelah selesai semua pemeriksaan mendudukkan pokok permasalahannya, bahwa ini posisinya seperti ini, ternyata mereka tidak pendapat dengan posisi itu, minta secara khusus. Nah ini kan pemeriksaan belum selesai berjalan, masih berjalan secara simultan. Ada beberapa orang yang masih diperiksa, yang kemungkinan juga orang-orang yang terlibat di dalam arena pergulatan pada saat speak up mereka, itu kan pasti akan diperiksa nanti. Termasuk lapor 2 kan gitu. Tunggu aja sabar ya. Sebenarnya pada uji lapor, dua pegangan ya. Uji lapor dan pernyataan rektor UGM itu sudah kuat. Dan ingat sekali lagi, ya, jangan sedikit petun. Karena orang nggak ngerti arti petun gitu. Petun itu sengketa. Kalau misalnya petun itu sengketa tentang suatu kebijakan, keputusan atau peraturan yang bertentangan dengan undang-undang itu. Nah, kedua belah pihak merasa bahwa saya yang sah, ini yang nggak sah, kan gitu. Tapi antar pihak tentang satu objek. Sengketa ini. Nah sekarang subjeknya mengeluarkan ijazah berdasarkan uji kelayakan, yaitu UGM. Kemudian objeknya menerima sebagai penerima manfaat berdasarkan uji kelayakan dia mahasiswa dari sana, dari Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1985. Ada registranya, makanya dikeluarkanlah oleh UGM, di speak up oleh rektor UGM supaya masyarakat luas tahu. Berarti kedua belah pihak ini kan nggak ada sengketa. Nggak ada sengketa antara UGM dan juga Jokowi. Kan? Mari kita berpikir logika, berpikir waras, berpikir jernih. Anak SD pun tahu itu. Anak Masa SD kita orang yang sudah punya kadar intelektual tinggi kok nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti atau mentaburkan masalah. Nggak seperti itu. Jadi kalau memang mau dibuktikan, ya situ dong buktikan kalau ini palsu. Kan Anda yang menuduh, iya kan? Anda yang menuduh, Anda buktikan ini palsu. Iya kan, sederhana kok. Tapi kan Anda tidak bisa membuktikan itu. Semua penelitian yang Anda lakukan, teman-teman lakukan ini penelitian abal-abal. Abal-abal, betul. Bukan penelitian sesungguhnya, karena penelitian sesungguhnya adalah ini ada nggak sih alatnya Mas Roy? Satu aja yang saya mau tanya pada Bang Denny, ada nggak alat uji kertasnya Roy Suryo? Nggak ada. Tahu nggak di Puslapor Mabes Polri itu harganya puluhan miliar bahkan ratusan miliar Pak, hanya untuk menguji tinta loh. Ini alatnya ini luar biasa dan itu sudah bersertifikat. Waduh. Itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan seru banget perdebatan yang terjadi antara Refli Harun versus Faisal Assegaf. Waduh, saya ada sepakatnya dalam beberapa hal dengan Faisal Assegaf. Yang pertama, yang paling utama, kuasa hukum Roy Suryo CS itu mengusung ideologi radikalisme, bahkan terorisme. Waduh, ini Faisal Assegaf saya kasih nilai 10 dia nih. Luar biasa. Tapi banyak yang nggak paham, banyak yang nggak bisa melihat hal itu. Makanya kalau kalian dengarkan omongan-omongan si kuasa hukum ini, Ahmad Kozinudin ini, selalu mau menabrak, selalu mau berontak, selalu turun demo. Masa iya kuasa hukum kerjanya demo, kerjanya berontak? Kalau ada barisan polisi dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Emang ada kuasa hukum seperti itu? Kalau di pengadilan langsung orasi, mengatakan bahwa ini kriminalisasi, negara diatur-atur oleh Jokowi, pengadilan diatur-atur oleh oligarki. Nah itu aja tuh omongannya. Dan saya juga sepakat dengan omongan Refli Harun yang mengatakan bahwa lawyer itu harus bisa menyelamatkan kliennya atau meringankan kliennya. Tapi track record Ahmad Kozinudin ini buruk banget. Belum ada kliennya yang dapat diringankan oleh dia, apalagi bisa bebas. Sadar. Roy Suryo, Riz Montiva, kalian harus sadar. Siapa sih yang kuasa hukum yang agak lebar badannya tuh? Temennya Egy Sujana. Siapa namanya yang pernah juga adu mulut dengan Ahmad Kozinudin di Rakyat Bersuara? Siapa namanya ya? Rasman Nasution. Itu kan pernah mengingatkan Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Ganti kuasa hukum Anda. Ganti, jangan pakai Ahmad Kozinudin. Ya, sekarang terbukti omongannya. Refli Harun aja tadi udah kesel sama Ahmad Kozinudin. Ya kan? Merasa disinggung Ahmad Kozinudin. Katanya ada juru bicara ngaku-ngaku ya kan?
Dan apakah nanti Ahmad Kosidudin ini akan ditendang dari kursi kuasa hukum Roy Suryo CS? Nah ini kita mau tunggu-tunggu teman-teman. Kira-kira kalau dia ditendang, karena kan di antara semua kuasa hukum Roy Suryo CS ini kan banyak kuasa hukumnya teman-teman, ada timnya gitu. Tapi kok cuma Ahmad Kosidudin yang sering tampil, yang sering ngomong. Ya bahkan tadi Refli Harun mengatakan, apakah omongan dia, si Ahmad Kosidudin ini, disetujui oleh disetujui oleh Roy Suryo, disetujui oleh kliennya. Ya saya pikir, tapi kalau kita lihat setiap Kosidudin ngomong, Roy Suryo itu, iya, kita serahkan semua kepada kuasa hukum kita, Pak Ahmad Kosidudin. Waduh, percaya banget gitu sama Ahmad Kosidudin ya kan? Kenapa ini? Dan tadi, waduh, Faisal Assegaf kayaknya berkali-kali menyerang, menghantam Refli Harun, sampai-sampai mengatakan Anda preman, Anda memanfaatkan RRT, Anda ini, Anda itu. Waduh. Ini drama-drama di antara gembong pembenci ini. Kayaknya semakin carut marut teman-teman, semakin gak jelas gitu, semakin Aduh, tapi gimana menurut kalian tentang video tadi? Coba kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.